Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Leo. Leo, gimana energi percintaan kamu di bulan Juli? Kartunya udah saya shuffle. Untuk menghemat waktu, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada yang ingin request tema, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video. Nah, untuk untuk kalian yang ingin diterapi dan juga ingin private reading, bisa lihat kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan juga jika rumahnya ingin dipercantik dengan golden dan aksesoris, bisa cek di Shopee saya Panda Gordon. Oke. Ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate, mungkin salah satu energi kalian sebagai Leo yang tertarik dalam bacaannya. Jika tidak, mungkin energi Leo yang lain, walau kalian Leo ya. Jadi kalian gak boleh baper, kok gak resonate gitu loh. Ini Leonya banyak banget gitu loh. Ada cross watcher juga gitu kan. Oke, sebelum dimulai kita baca doa dulu. Oke, nah untuk Leo, coba saya matikan dulu ya lightingnya. Ini ya, soalnya sini kena cahaya. Oke, sebentar. Sama aja ya. Oke, lighting aja berarti. Oke. Ini saya buatnya agak pagi ya, bukan pagi menjelang siang ya. Jadi kalau ada berisik ya mohon dimaklumi. Oke. Untuk Leo, kamu mungkin sekarang lagi dihadapkan oleh Allah dan alam semesta begitu banyak pilihan ya, pilihan lawan jenis gitulah, atau bisa jadi kalian itu juga sebuah pilihan untuk orang lain, itu juga bisa. Mungkin kalian ya bersaing dengan orang lain juga untuk mendapatkan cinta seseorang, itu bisa juga. Dan kalian sedang berpikir, sedang menimbang-nimbang gitu kan, ini baiknya yang mana gitu kan. Terus ya kalian juga akhirnya menunggu dan menunggu untuk bisa mengambil keputusan mana yang harus dipilih ya, walaupun jalannya sulit, walaupun jalannya berat gitu loh. Ya walaupun masih terkenang masa lalu, tapi kalian akhirnya mengambil action, mengambil keputusan. Oh ya, waktunya mungkin gue sama yang ini. Tapi kadang kalian tuh memang nggak bisa ngambil keputusan sendiri, bisa juga butuh pertolongan orang lain, atau biar teman kalian yang membantu kalian ngasih gambaran-gambaran, oh dia tuh seperti ini, tapi tetap keputusan ada di tangan kalian. Oke, itu untuk tarotnya yang udah di shuffle. Energi percintaannya seperti itu ya. Terus di sini ada romance angel untuk flirt. Let your friends help you dan stay optimistic about your love life. Jadi kalau kalian memang sedang banyak pilihan dan kalian akhirnya sekiranya ada nih yang mau diputuskan, oh ini nih kayaknya nih, ya bolehlah kasih sinyal-sinyal dengan menggoda sedikit agar dia itu tahu kalau kalian itu sedang berusaha untuk mendekatkan diri kalian kepada orang yang kalian dilingkan ya. Dan kalian harus tetap optimis tentang kehidupan percintaan kalian gitu, walaupun ya mungkin sayangannya banyak, walaupun kalian salah satu orang yang akhirnya berjuang untuk seseorang yang kalian inginkan, atau bisa juga kalian lagi bingung mana yang harus gue pilih gitu kan, itu bisa juga. Terus di sini untuk monologinya ada a win-win outcome is for case, ada you're very close to achieving your goal, dan have faith in your dream. Jadi sebelum kalian memutuskan mana yang menjadi pilihan kalian, kalian menimbang-nimbang dan sebenarnya kalian sudah dekat dengan goal kalian, yaitu pilihan kalian mau yang mana ya, dimana semua itu akhirnya ini tadi timbangan ya dengan dua pentacles tadi, dimana akhirnya ketika kalian sudah memutuskan, akhirnya kalian berjuang ya untuk mimpi-mimpi kalian, adanya aksi asik. Oke. Lalu di sini ada hydrate, ada soak in a bed, dan write a gratitude list ya. Mungkin di waktu-waktu senggang kalian bisa berendam gitu kan, bisa juga menulis hal-hal yang kalian sudah capai agar kalian lebih bersyukur ya, sekecil apapun disyukuri, karena kalau kita banyak bersyukur kita juga bakal ditambah nikmatnya. Bisa juga dengan
menggunakan air di gelas biar uap-uap dari air yang ada di gelas itu meresap ke dalam tubuh kita, itu juga bisa. Jadi karena kan 70% badan kita itu kan air ya gitu. Kalau air itu ada di gelas terus kita mengucapkan kata-kata yang baik, dia akan bergerak menjadi baik seperti pola yang baik. Itu ada penelitiannya, saya lupa penelitian apa gitu kan. Tapi kalau kita berkata-kata yang tidak baik gitu kan, ya airnya juga bergeraknya juga nggak indah gitu. Sama seperti tubuh kita, biasakan kita mengucapkan hal-hal baik ya, karena 70% badan kita itu memang air gitu. Oke, kalau misalkan kalian gak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, daripada kalian akhirnya mengucapkan kata-kata yang kurang baik atau menyakiti orang lain, lebih baik diam. Oke. Nah, sekarang untuk bottom of the deck-nya untuk Leo, banyak pertentangan. Bisa jadi pertentangan dalam diri kalian karena banyaknya pilihan. Gue bingung nih mau yang mana nih, gue takut salah pilih nih, aduh gimana nih, gue harus ngomong sama siapa nih gitu. Ya, akhirnya kalian memutuskan dengan sangat bijaksana menimbang-nimbang mana yang baik, dari dilihat dari sisi positif dan negatifnya. Keputusan itu harus diambil, tidak bisa berjalan beriringan semuanya gitu loh. Kalian harus bisa memilih pemilihan mungkin orang yang kalian dilingkan dengan sangat bijaksana gitu kan, dengan sangat tidak dengan sangat bijaksana tanpa mengedepankan ego gitu kan ya. Fokus kepada pilihan kalian, dimana bekal-bekal di masa lalu sudah menjadi pelajaran berharga ya, sudah menjadi patokan, sudah menjadi standarisasi kalian. Kalau kalian nggak boleh melakukan hal yang negatif di depan seperti yang sesudah, sesuatu yang sudah kalian lakukan di masa lalu. Mana yang negatif jangan dilakukan, mana yang baik ditingkatkan atau mungkin dilebihkan, diperdalam gitu kan. Terus jangan, akhirnya kalian bisa melakukan perayaan, bisa juga ya, karena sudah memutuskan suatu suatu pilihan, mana orang yang ingin kalian dekati. Jangan sampai akhirnya kalian karena banyak pilihan kalian lakuin semua, kalian gebet semua orang, jadi ya hubungan third party atau orang ketiga gitu loh ya. Terus di sini ada energi the magician. Apa yang kalian mau biasanya itu akan terwujud gitu loh ya. Kalian punya energi the magician, apa yang kalian mau itu bisa kalian dapat ya. Dan apa yang kalian mau juga kalian bisa perjuangkan dan akhirnya kalian dapat gitu loh. Oke. Hebat Leo ya. Oke. Jangan lupa dengan kerja keras, kalau ada masalah ya segera dituntaskan. Mungkin selama ini kamu dengan pasangan kamu akhirnya menumpuk suatu masalah yang sepele lama-lama boom besar. Oke. Untuk bottom of the deck dari monologinya ada have faith, walk through your fears. Kamu harus bisa keluar dari ketakutan kamu, lawan ketakutan kamu, don't let pride get in your way. Terus the end of the cycle approach, dimana kalian akhirnya ketika sudah melewati itu dan mendapatkan pilihan, kalian boleh berbangga tapi masih dalam kadar yang baik. Jangan jadi besar kepala ya, karena siklus untuk hal yang berat, yang menyakitkan itu nanti akan ada endingnya ya. Untuk sekarang mungkin nggak ada yang spesial yang datang, karena kalian masih dalam tahap pilih memilih. Disarankan untuk berbanyak sisi spiritual, memperdalam sisi spiritual dan prakteknya, mungkin ibadah, mungkin sedekah, mungkin membaca ayat suci atau membaca kitab suci, itu juga bisa, karena kuncinya adalah komunikasi. Mungkin kalian bisa sharing ke teman kalian atau ke pakar. Expect powerful change, semakin besar ekspektasi kalian, pengharapan kalian, semakin besar itu juga yang akan kalian dapatkan, karena kalian punya energi the magician dan kalian harus bisa keluar dari comfort zone. Time for healing ya, waktunya kalian untuk sembuh. Dan mungkin bisa jadi dengan berendam di air, bisa jadi menulis hal-hal yang pencapaian kalian agar kalian bersyukur, karena sekecil apapun pencapaian itu harus disyukuri biar kalian bisa ditambah nikmatnya. Terus kuncinya adalah your commitment is being there, mungkin juga komitmen kepada diri kalian untuk sembuh juga ya. Ini
Jadi kalian tuh gini, gue mau komit sama diri gue bahwasannya gue bisa sembuh. Nah seperti itu, your commitment is being tested, nggak cuma sama orang tapi sama diri kalian sendiri juga ya. Dan mungkin setelah kalian akhirnya sembuh, akhirnya kalian berkomitmen untuk tidak ngelakuin hal-hal yang negatif di masa lalu atau tidak mengulang hal-hal yang kurang berkenan di masa lalu, karena kuncinya adalah kepercayaan diri ya. Sekarang waktunya kalian untuk membuka diri, membuka hati, karena ini situasinya sudah aman setelah kalian healing ya. Apa sih yang kalian butuhkan untuk rilis ya kan? Wow, kartunya keluar semua nih. Take time to breathe out, what do you need to release ya kan. Terus a time for healing, diminta untuk sembuh, diminta untuk rilis. Waktunya kalian untuk bernafas sejenak, oke? Ya. Terus untuk bottom of the deck dari Romance Angel ada forgiving and learning. Kalian harus bisa memaafkan dan belajar dari pengalaman yang sudah terjadi, karena kalian orang yang penuh cinta, kalian layak untuk mendapatkan cinta. Bisa jadi orang yang akan datang adalah koneksi spiritual, dan akhirnya kalian engagement atau ke tahap yang lebih tinggi lagi dari pendekatan ketunangan ya, bahkan dari tunangan mungkin bisa serius ke pernikahan. Intinya orang yang akan kamu pilih itu akan ke tahap yang lebih serius. Mungkin kalian berdealing dengan orang yang punya anak atau kalian punya anak ya. Deception, jangan pakai topeng. Mungkin selama ini kamu berdealing atau orang di masa lalu itu pakai topeng, atau bisa juga kamu yang memakai topeng ya. Jangan diulangin lagi gitu loh. Kalau enggak siklusnya akan terus berulang berputar seperti itu. Wedding bisa jadi dari tahap tunangan tadi saya bilang ke wedding, ke pernikahan, dan kamu harus percaya dan yakin sama mimpi-mimpi kamu, memperjuangkan mimpi-mimpi kamu. Pay attention to the red flag gitu loh. Ini udah benar-benar warning kalau butuh perhatian khusus ya. Harus berjuang untuk mimpi-mimpinya. True love, mungkin orang yang nanti datang adalah orang yang benar-benar cinta sejati kamu, itu juga bisa. Oke. Untuk self care-nya, selama healing, selama rilis, mungkin menunggu orang itu datang, atau selama dalam mengambil keputusan kamu bisa make an altar. Mungkin ya kalau kamu yang Islam, Muslim, bisa perbanyak di musola untuk berkontemplasi ya kan. Terus abundance planning, biasanya lebih ke materi ya, menulis. Tadi ini ada nyambung dengan write a gratitude list, menulis hal-hal yang sudah kamu capai, dan di sini rencana keuangan kamu, rencana keberlimpahan kamu maunya apa, tulis. Terus kamu harus membangun kekuatan kamu setelah kamu healing ya. Look for fairies dan connect with your womb. Mungkin kamu bisa lebih memperhatikan atau merawat alat daerah sensitif kamu gitu kan. Terus sinkronisasi dengan bulan gitu kan, dimana bulan itu ada fasenya, dimana dia bulan sabit, dimana dia jadi bulan purnama gitu kan. Bisa juga kalian banyak membaca. Terus dengan kalian berkontemplasi di ya tempat ibadah kecil-kecilan di rumah kalian, seperti kalau yang muslim musola gitu kan, kalian sembari bisa mengasah intuisi kalian gitu loh ya. Atau juga bisa pijit-pijit ya, yang selama ini mungkin rumahnya bukan nggak pernah dibersihin, tapi mungkin waktunya kalian untuk bersih-bersih rumah kalian, ruangan kalian. Itu ini juga ya, beda kalau kita tuh habis beres-beres tuh hawanya tuh beda gitu loh ya. Coba aja rasain. Oke. Sekian untuk readingan Leo, energi percintaan kalian di bulan Juli 2021. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau ada yang ingin request tema, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video. Lalu untuk yang ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Dan kalian jangan lupa kalau misalkan ingin diterapi dan juga ingin private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Sekian readingan untuk Leo, energi percintaan kalian di bulan Juli 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.